Pramesi Ciara. Dan ini merupakan video tutorial aku yang kedua. Kali ini aku mau ngajak kalian bareng-bareng belajar mengenali georeferencing pada ArcGIS. Jadi ikutin terus ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu georeferencing. Georeferencing adalah suatu proses pemberian sistem koordinat pada data raster yang belum memiliki informasi spasial. Biasanya datanya berupa gambar. Nah, apa sih pentingnya melakukan georeferencing? Perlu dilakukan georeferencing karena ArcGIS bekerja menggunakan data spasial. Jadi, apabila data yang kita miliki belum memiliki informasi spasial, maka data tersebut tidak dapat diolah pada ArcGIS, sehingga kita perlu melakukan georeferencing. Prinsip dari georeferencing adalah memberikan koordinat yang disebut dengan koreksi spasial. Nah, transformasi dari data yang belum memiliki sistem koordinat menjadi data yang berkoordinat disebut dengan retrifikasi. Data retrifikasi inilah yang kemudian dapat dilakukan proses selanjutnya pada ArcGIS. Jadi sekarang kita lanjut ke tutorialnya ya. Ya oke, sekarang kita udah ada di ArcMap. Tadi sebelumnya udah aku buka ArcMap-nya. Dan kali ini kita akan belajar mengenai georeferencing. Nah, dalam melakukan georeferencing ini ada dua hal utama yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita menentukan atau mendefinisikan sistem koordinat yang akan kita gunakan dalam melakukan georeferencing. Dan yang kedua itu kita menentukan titik kontrol sehingga koordinat dalam georeferensi itu diketahui. Jadi kita sekarang langsung aja kita coba melakukan georeferencing. Nah, sama seperti hal biasanya itu dalam melakukan kerja di ArcGIS kita harus mempunyai datanya dulu. Jadi kita sekarang memasukkan datanya dulu. Kita di layer sini, kita klik kanan dan kita add data. Nah, di sini kalian pilih nih di mana kalian menyimpan file datanya itu. Kalau aku di sini. Dan ini datanya itu formatnya JPG. Dalam melakukan georeferencing tuh kayak ini formatnya JPG. Jadi kita langsung aja add. Oke. Nah, ini dia. Ini merupakan file data yang akan di georeferencingin. Nah, ini bentuknya itu seperti ini. Ini belum ada ininya, ini belum sesuai dengan koordinatnya, dan lihat ini masih unknown units ini. Jadi sebelum ada satuannya, jadi kita harus melakukan yang namanya sistem koordinatnya harus ditentukan dulu. Jadi kita langkah pertama ke menentukan sistem koordinat. Caranya itu pertama kita lihat dulu datanya ini. Keterangannya ini sudah ada ketentuannya di sini. Kita ikutin ini aja nanti dalam menentukan sistem koordinatnya. Nah, sekarang caranya menentukan atau menerapkan sistem koordinatnya itu gini. Nah, ini ingat nih, ini masih unknown units ya. Jadi masih belum diatur, masih belum ada satuannya. Jadi sekarang kita ingin menentukan sistem koordinatnya. Caranya itu kita di layers, klik kanan, pilih ini properties, klik, lalu akan muncul data frame properties. Nah, kita pilih yang ini, sistem koordinat. Nah, ini dia. Ini merupakan list-list atau jenis-jenis dari sistem koordinat. Ada geographic coordinate system dan ada projected coordinate system. Nah, geographic coordinate system ini digunakan apabila kalian ingin melakukan georeferencing dengan datanya itu berupa geografik. Sedangkan projective coordinate system itu untuk melakukan georeferencing dengan datanya itu berupa sistem proyeksi. Nah, di sini bisa kita lihat pada data yang saya gunakan ini, dia menggunakan sistem proyeksi, sehingga kita pilih yang projected coordinate system.
Nah, ini ternyata di projected ini banyak juga nih jenis lainnya. Sekarang kita lihat di sini dia menggunakan proyeksinya Universal Transfer Mercato atau UTM, sehingga kita pilih yang UTM. Nah, di UTM ini juga masih banyak jenisnya. Kita lihat ke datumnya. Dalam data ini, datumnya itu menggunakan WGS 1984, sehingga kita pilih WGS 1984. Nah, ini ada dua jenis, ada yang northern, ada yang southern. Kita lihat di data, sistemnya ini zonanya ada di south, kita berarti pakai yang southern, dan kita pilih yang di zona 49S nih di data. Jadi kita pilih yang 498S, 49S. Nah, lihat di sini koordinat sistemnya WGS 1984, UTM zonanya 49S. Nah, kalau sudah kita apply, lalu kita oke. Nah, tadi kan barusan aja kita udah menerapkan sistem koordinat, dan bisa diperhatikan di sini, kalian lihat di sini unitnya sudah berubah menjadi meter. Yang tadi sebelumnya itu unknown unit ya, unitnya nggak diketahui. Sekarang sudah menjadi meter karena tadi kalian pilihnya itu yang projected coordinate system. Apabila kalian memilih yang geographic coordinate system, biasanya itu unitnya itu menggunakan decimal degree. Nah, sekarang karena sudah menentukan sistem koordinatnya, maka kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan titik kontrol. Nah, titik kontrol ini merupakan suatu wilayah yang sudah diketahui koordinatnya. Jadi nanti kita akan menyesuaikan antara koordinat yang ada di dalam gambar ini, di layar ini, dengan koordinat yang ada di sini. Jadi disesuaikan, karena ini belum sesuai. Nah, dalam georeferensi ini minimalnya memerlukan 4 titik kontrol. Jadi nanti kita akan menentukan 4 titik kontrol. Semakin banyak titik kontrol yang ditetapkan, yang ditempatkan, maka akan semakin baik. Nanti datanya itu akan semakin lengkap. Seperti itu. Dan sekarang kita akan mencoba yang menggunakan 4 titik kontrol. Di sini saya akan menempatkan titik kontrolnya di sebelah kiri atas, sebelah kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, pertama di sini dulu. Ya, sebelumnya kita akan menggunakan toolbar georeferencing. Kalau kalian belum ada toolbar ini, kalian bisa custom di sini. Customize, terus toolbars, dan kalian klik yang georeferencing. Nah, seperti itu. Dan di sini kita auto adjust-nya kita unchecklist dulu. Dan ini jangan lupa kalian tentuin ininya ya, layernya mana yang pengen di georeferencing. Karena ini cuma ada satu layers, jadi cuma ada satu. Kalau misalnya kalian masukin 3 layers, nanti di sini juga bakal ada 3 layers, dan kalian pilih mana yang ingin di georeferencingkan. Nah, sekarang kita langsung ke penempatan titik kontrol yang pertama. Nah, di sini kita zoom ke yang bagian kiri atas. Nah, di sini ini ada sebuah titik yang diketahui nih koordinatnya nih, di mana pada sumbu X ini koordinatnya itu 82800, dan titik ini pada sumbu Y berada di koordinat 91400. Nah, koordinat di gambar ini belum sesuai dengan yang di sini. Nih, bisa kita lihat. Di titik ini tuh. Di RGS ini koordinatnya itu 2082697. Itu udah tidak sesuai, sangat jauh, makanya itu kita harus menyesuaikannya dengan melakukan georeferencing. Nah, sekarang menempatkan titik kontrol yang pertama, yaitu
Jadi kita nanti mengikuti X-nya menggunakan yang di sini. Menggunakan yang ada di gambar ini, di layer sini. Menggunakan titik X dengan koordinat 82800 dan nanti menggunakan sumbu Y-nya di koordinat 91400. Sekarang kita menentukan atau menetapkan titik kontrolnya. Kita zoom dulu. Kita zoom titiknya ya, teman-teman, karena semakin zoom itu akan semakin akurat. Jadi zoom sebesar mungkin. Nah, kalau sudah di zoom, kita tetapkan titiknya menggunakan tools ini, add control point. Diklik dan lihat kursornya itu dia berubah menjadi tanda plus dan letakkan di tengah. Semakin tengah semakin akurat, jadi tempatkan di tengah sebisa mungkin. Kalau sudah di tengah, kira-kira sudah di tengah, kita klik dan yang kedua kita klik kanan. Nah, kita pilih input X dan Y. Nah, ini dia, kita sesuaikan dengan tadi koordinat yang ada di gambar layar tadi ya. Tadi itu X-nya itu berada di koordinat 82800 dan Y-nya itu di koordinat 91400. Nah, ini dia. Jadi kita sesuaikan dengan tadi koordinat titiknya yang ada di gambar. Kita oke. Nah, ini sudah terplot, sudah titik kontrol sudah ada satu di sini, kita bisa lihat. Nah, tuh ada satu titik kontrol. Nah, jadi kita selanjutnya itu menentukan titik kontrol yang kedua. Misalnya kita kedua itu di sebelah kiri bawah. Kita zoom, kita lihat titiknya mana. Nah, ini titiknya nih. Titiknya ini berada di sumbu Y-nya 9136000 dan sumbu X-nya berada di 82800. Kita nanti sesuaikan dengan yang ini ya, sesuaikan dengan koordinat X dan Y yang ada di sini. Biar seperti tadi, sama kita zoom dulu titiknya hingga sebesar mungkin. Nah, terus kita plotkan titiknya menggunakan ini, add ini, dan taruh di tengah, setengah-tengahnya. Terus klik, dan klik kanan input X dan Y. Nah, input tadi X-nya itu berada di koordinat 82800 dan Y-nya berada di koordinat 9136000. Nah, sudah disesuaikan dengan sumbu X dan Y yang tadi ada di data, maka kita oke. Nah, ini menjadi titik kontrol yang kedua, bisa dilihat. Titik kontrol yang pertama dan titik kontrol yang kedua. Ya, sekarang kita akan lanjut ke penempatan titik kontrol yang ketiga. Nih, di sini kita pakai yang kanan atas. Kita cari titik mana nih yang udah diketahui koordinatnya. Nah, ini. Cara menggunakan titik ini. Titik ini berada di koordinat pada sumbu X sebesar di koordinat 83200 dan titik ini terletak pada sumbu Y pada koordinat 9140000. Nah, sama seperti tadi yang sebelumnya, kita zoom dulu titiknya supaya lebih akurat. Kita zoom dan kita tetapkan titiknya menggunakan tools add control point. Nih, kita taruh di tengah, setengah mungkin. Ya, kita klik dan klik kanan, terus input X dan Y. Kita masukkan tadi sumbu X-nya itu berada di koordinat 83200
32.000 dan sumbu Y-nya 914.000. Nah, kita oke. Jadi dia titik kontrol yang ketiga nih, bisa dilihat. Nah, ada titik kontrol 1, titik kontrol 2, titik kontrol 3. Dan yang terakhir kita nanti menentukan titik kontrol yang keempat di sebelah kanan bawah. Di zoom dulu, kita cari yang diketahui titiknya, koordinat yang diketahui. Nah, ini titik ini diketahui nih koordinatnya nih. Pada sumbu X dia berada di koordinat 83200 dan di sumbu Y dia berada di koordinat 9136000. Nah, sama seperti sebelumnya, kita zoom lagi supaya lebih akurat titiknya. Zoom. Nah, terus kita pakai ini tools add control point. Kita taruh di tengah, klik kanan input X dan Y. Tadi sumbu X-nya berada di koordinat 832.000 dan sumbu Y-nya berada di 9136000. Terus udah di oke, menjadi titik kontrol yang keempat. Nah, setelah selesai menentukan titik kontrol, udah ada 4 nih. Selanjutnya itu kita mengevaluasi hasil penempatan titik kontrolnya. Jadi kita menganalisis akurat atau enggak dari penempatan titik kontrol yang kita lakukan. Nah, caranya itu di toolbar georeferencing ini, kalian ini dulu auto adjustnya di checklist. Ya, setelah itu di zoom to layer. Nah, ini muncul. Nah, terus kita mengevaluasi dengan cara di toolbar georeferencing ini kita pakai tools viewing table. Nah, ini dia. Nah, dalam viewing table sini, ini data-datanya tadi. Terus ada total RMS error. Nah, total RMS error ini harus di bawah 1. Jadi apabila di atas 1 itu, maka harus dilakukan pengulangan karena tidak akurat. Nah, kalau di bawah 1 kayak 0,0 ini, artinya akurat. Semakin kecil, semakin mendekati 0, maka akan semakin akurat. Seperti itu. Jadi kita nih sudah benar ya untuk penempatannya. Kita close. Nah, selanjutnya itu untuk mengunci koordinatnya ini dengan gambar ini, dengan layar sini, yaitu kita dengan melakukan georeferencing update. Sini di toolbar ini, georeferencing ini dipencet, terus pencet update georeferencing, dan tada, datanya itu sudah tersimpan. Kalian bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Table of content-nya, terus ini sudah tersimpan. Nih, kalian bakal misalnya kita akan melihat suatu titik ini, titik yang satu ini. Dia akan sesuai dengan koordinat yang sebenarnya, yang koordinat yang ini tadi. Lihat di sini, di titik ini dia titiknya 82799 mendekati 82800. Nah, terus sumbu Y-nya itu sama persis mendekati ini 91400. Nah, itu artinya sudah tepat ya. Dan kalaupun kalian ingin meremove-nya,
Misalnya ini di remove, dan kalian akan menambahkannya lagi. Ya. Nah, ini sudah otomatis terkunci karena sudah di update georeference nih. Jadi nanti titik yang ini akan sama seperti koordinat yang di sini. Kita coba buktikan ya. Nih. Titik yang ini berada di koordinat segini, sumbu X segini dan sumbu Y segini, dan kita bandingkan dengan sini. Tuh, sudah mendekati juga. Jadi sudah di remove, dan saat kita memasukkan datanya kembali, situ sudah terkunci datanya. Koordinatnya sudah serasi, sudah sama lagi, sudah diatur. Jadi georeferencing kita berhasil. Nah, tadi itu adalah tutorial georeferencing pada ArcGIS. Sekian, semoga bermanfaat.